Good morning, student grade 11. Welcome back with Miss Eva. We are study biology today ya. Jadi hari ini kita belajar tentang jaringan penguat. Kemarin udah Miss jelaskan mengenai jaringan epidermis dan jaringan parenkim ya. Jadi hari ini kita membahas jaringan penguat dan jaringan pengangkut ya nak ya. Nah, jadi jaringan penguat dan jaringan pengangkut merupakan salah satu dari jaringan dewasa pada tumbuhan. Nah, jadi jaringan penguat ini yaitu merupakan jaringan yang memiliki dinding sel yang tebal untuk menunjang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri kokoh ya. Nah, jadi pada jaringan penguat ini terbagi atas dua ya nak, ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kita lihat ciri-ciri dari kolenkim ya nak. Nah, jadi jaringan kolenkim itu dia terdiri dari sel-sel yang hidup, kemudian dia terdapat pada daun, batang, dan buah pada tanaman yang pada tumbuhan yang masih muda dan belum memiliki zat kayu. Kemudian dinding selnya lunak dan lentur ya, dan tidak memiliki lignin. Lignin ini artinya adalah zat kayu. Jadi pada jaringan kolenkim belum memiliki zat kayu ya nak. Kemudian mengalami penebalan yang tidak teratur dan mengandung selulosa. Nah, ini ada Miss kasih tunjuk gambar dari jaringan kolenkim. Nah, itu dia penjelasan mengenai jaringan kolenkim. Sekarang kita beralih ke jaringan sklerenkim ya nak. Jadi jaringan sklerenkim ini adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, jadi jaringan ini terdiri dari sel-sel yang sudah mati ya, kemudian mengandung senyawa lignin ya. Berarti dia ini keras ya, namanya juga kayu, berarti keras gitu ya nak. Kemudian tidak memiliki protoplasma dan dinding selnya tebal. Nah, jadi ini ada gambar Miss kasih tunjuk jaringan dari sklerenkim. Nah, berdasarkan bentuknya nak, sklerenkim ini terbagi atas dua ya. Yang pertama ada namanya sklerate ya, atau disebut dengan sel batu. Kemudian ada fiber ya. Jadi fiber ini adalah serabut sklerenkim. Nah, jadi sel-sel batu ini dia itu terdiri dari sel-sel mati ya nak, berbentuk bulat ya dan berdinding keras. Dan ini juga bisa menahan yang namanya tekanan ya. Nah, biasanya pada tumbuhan ini terdapat seperti tanaman kelapa. Batok kelapa itu termasuk ke dalam kelompok sklerate ya, atau sel batu ya yang mengeras. Kemudian kalau anak-anak Miss tahu kemiri ya, jadi batu kemiri itu ya, pelindung kemiri yang warna hitam itu terdiri dari sel-sel batu atau disebut sklerate gitu ya nak. Kemudian kalau fiber ini bentuknya seperti panjang dan biasanya terdapat pada permukaan batang. Nah, jadi ini nak ada beberapa gambar dari bentuk sklerate dari beberapa tanaman. Ada dari tanaman dari kelompok Rosales ya, kemudian ada dari kelompok Cannabis ya. Jadi ini bentuk-bentuk dari sklerate ketika dilihat dari pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke jaringan pengangkut ya, namanya juga pengangkut ya. Nah, jadi jaringan ini berfungsi untuk mengangkut semua ya yang berkaitan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi jaringan pengangkut ini terbagi atas dua ya nak, ada jaringan xilem dan jaringan phloem. Nah, kita bahas tentang jaringan xilem ya nak. Jadi jaringan xilem ini nak berfungsi untuk mengangkut semua air, garam, unsur hara, mineral yang ada di dalam tanah menuju daun ya. Jadi jaringan xilem ini terdiri dari trakeit, kemudian ada trakea, kemudian ada pembuluh xilem, kemudian ada parenkim kayu, dan ada sklerenkim kayu. Nah, sedangkan untuk jaringan pengangkut phloem, yaitu dia tugasnya adalah mengangkut semua hasil-hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan ya. Nah, jadi jaringan phloem ini dia itu tersusun dari sel tapis, kemudian ada pembuluh tapis, kemudian ada sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Ini nak gambar dari pembuluh angkut ya, jaringan pengangkut xilem dan phloem ya. Nah, jadi tanda panah ke atas itu menandakan bahwasannya kerja dari jaringan xilem ya, karena dia mengangkut dari
dalam tanah menuju ke daun, berarti dia tanda panahnya ke atas ya. Sedangkan jaringan floem sebenarnya ini ada yang ke atas dan ada yang ke bawah ya nak, cuman biar ada bedanya gitu ya. Nah, jadi jaringan floem ini dia tanda panah ke bawah, dia itu berfungsi menyalurkan hasil-hasil fotosintesis menuju jaringan yang berada di bawah dan di bagian atas tumbuhan. Pokoknya dia seluruh bagian tumbuhan. Nah, jadi berdasarkan bentuk-bentuknya terdapat yang namanya 4 tipe pembuluh angkut ya. Nah, yang pertama ada namanya ikatan pembuluh angkut kolateral. Jadi kolateral ini memiliki 2 bagian ya, yaitu kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kolateral terbuka dia floem dan silemnya terdapat kambium, sedangkan kolateral tertutup tidak memiliki kambium. Nah, ini dia nak perbedaan dari tipe berkas pengangkut, yaitu kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Tipe yang kedua adalah bikolateral ya, yaitu silemnya diapit oleh floem ya. Nah, jadi terletak pada radius yang sama ya. Nah, coba perhatikan gambar ini ya. Ada berapa floemnya? Ada dua floemnya ya. Silemnya berada di tengah-tengah ya. Seperti inilah bentuk dari tipe berkas pengangkut bikolateral. Ketiga, terdapat tipikal pembuluh konsentris ya. Jadi silem dan floem ini membentuk cincin ya, cincin silindris. Tipikal selanjutnya ada pembuluh radial ya. Nah, jadi tipikal pembuluh radial ini silem dan floemnya berada di bersebelahan ya, tapi tidak berada di dalam jari-jari yang sama ya. Coba perhatikan gambar ini. Jadi silem dan floemnya itu bersebelahan ya nak. Nah, jadi itu aja materi yang Miss sampaikan mengenai jaringan dewasa ya nak ya. Ini ada tugas Miss berikan kepada anak-anak Miss kelas 11. Baca baik-baik dan jangan lupa dikirimkan tugasnya melalui WhatsApp pribadi Miss ya. Oke, nah jadi untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang organ-organ dari si tumbuhan ya nak ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time.